Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Koril Mahidin di sini sebagai host di uh, acara podcast Idol Empire, yang mana di sini tuh kita kembali kedatangan tamu yang spesial. Nah, bagi warga Idol Empire yang belum tahu gitu, nah apa itu podcast Idol Empire? Podcast ini tuh bertujuan untuk sebenarnya sharing gitu ya, sharing dari pemain-pemain kripto di Indonesia tentang pengalamannya gitu. Jadi ya bisa menjadi tempat yang baik gitu untuk berdiskusi juga. Nah, di sini udah ada narasumber. Mangga gitu Bang, kalau misalkan mau berkenalan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya untuk member Airdrop Empire dan semua pecinta kripto, member-member yang pecinta airdrop, seluruh manusia yang ada di dunia kripto Indonesia spesial ya. Oke, salam kenal, saya Lord MD, biasa dipanggil MD juga. Saya Indonesia, asli Sumatera. Umur udah tua juga, merasa udah tua. Oke. Siap Bang. Oke. Nah, iya Bang, kita ini kan kita mau ke kripto gitu ya. Ya. Pasti setiap orang tuh ada titik di mana dia tuh mulai mengenal kripto gitu. Kalau misalkan saya kan awalnya tuh kayak dari aplikasi gratisan gitu, terus tiba-tiba pindah gitu karena udah gak lagi kenal dengan cloud mining gitu. Kalau dari Abang sendiri gitu, kenal kripto tuh kira-kira dari kapan gitu? Oke, untuk saya jujur kenal kripto sebenarnya berawalnya itu dari warnet sih. Jadi kalau nggak salah saya ingat di 2015 itu saya mulai kenal kripto, tahunya itu pertama di waktu project Stellar Mining itu dulu. Jadi waktu lagi main PB, saya ngelihat kawan-kawan gue yang biasa main PB, kok nggak main PB gitu kan. Saya liatin mereka kayak nyibuk bahas-bahas masalah mining Stellar kripto, Bitcoin dan lainnya gitu. Nah jadi saya tanya tuh, ini apa gitu kan, saya pengen tahu gitu. Jelasin lah kalau ini Stellar, ini Bitcoin lagi booming, ini harganya udah 3 jutaan satu Bitcoin. Saya penasaran dong, minta diajarin, terus buat akun Stellar untuk memulai mining. Di situ ada sekitar sebulan saya rutin ke warnet, bela-belain ke warnet. Itu masih waktu 2015, saya masih di SMA sih, udah kelas 2 SMA kalau nggak salah. Nah dari situ saya mulai belajar, cari tahu, terus juga mining Bitcoin dari klik ads gitu, source captcha dan lainnya. Di 2015 hasil pertama saya dari ikut ads gitu, captcha itu dapat 100.000 itu berasa udah senang banget, sumpah serius, karena kita tahu cari duit di Indonesia ini kan sulit gitu, kayak nggak pernah tahu kalau kita bisa ngasilin duit di internet. Dari situ sih mulainya gitu. Pas tahu bisa kita ngasilin duit walaupun sedikit gitu kan, kayak ngemacu gitu, oh rupanya mudah cari duit, nggak seperti yang kita kira gitu di luar. Itu sih mulai awalnya. Oh iya, berarti awalnya tuh dari mining tahun 2015. Oh berarti itu udah lumayan lama ya Bang. Dan saya juga faktanya tuh bener, saya juga anak warnet gitu dan suka main PB gitu dari tahun sekitar tahun 2010 2012 tuh saya udah mulai main PB gitu. Itu di 2009 kan? Iya. Itu hype banget ya Bang PB. Nah, dari project Stellar Mining itu saya ini kan ini juga ya masih baru dengar gitu. Stellar Mining itu yang berarti yang XLM ya Bang, token. Iya benar, dulu namanya kan Stellar. Habis itu setelah mainnet di 2017 entah 2018 namanya diganti ke XLM. Di situ udah masuk pasar, dapetin duit 3 juta itu udah berasa kayak jadi orang terkaya di dunia lah. Maksudnya gimana ya, kita cuma mining kayak gitu kan, mining biasa doang dapet duit ya, kayak nggak nyangka aja gitu kan. Maksudnya dari cuma
kita yang hidupin komputer terus dapetin duit ya wow gitu. Oh iya, benar bang. Itu emang kedengarannya juga emang benar-benar luar biasa gitu. Berarti abang mulai dari 2015 gitu ya, mining Iya, terus cuma di cair. 2015 saya ada vakum gitu karena ngelanjutin sekolah, terus orang tua juga kayak ngelarang gitu kan. Maksudnya kalau zaman dulu itu di 2015, 16, 17 itu kan termasuk hal yang tabu gitu. Misalnya anak-anak warnet apa sih gitu, orang tua pasti sampai nyariin, dijemput ke rumah. Jadi sempat vakum sekitar sampai 2017-18 baru saya aktif lagi gitu. Dan di 2015 itu saya sempat mining Bitcoin dulu di Genesis pakai cloud mining itu ngasilin sekitar 0,02. Di 2017 itu saya kaget waktu harga satu Bitcoinnya itu sampai 150 juta. Di situ saya dapat berarti sekitar 2 juta, dan saya merasa nyesal karena saya nggak ngelanjutin mining klik tuh captcha, selesai captcha pokoknya yang didapat, karena dulu tuh mudah banget dapat Bitcoin itu. Kita nyelesain tugas-tugas yang simple di internet, kita bisa ngasilin Bitcoin sekitar 5.000 satoshi, 50.000 satoshi, mudah banget dulu. Kalau sekarang udah susah sih. Oh iya bang, benar juga ya. Kalau saya juga ngerasa gitu waktu tahun 2017, 2018, 2019 itu kayak masih awal-awal dan pemainnya juga masih dikit gitu ya bang. Jadi garapan-garapannya tuh masih pada legit gitu. Iya. Kalau dulu kalau abang tau gak yang itu yang free Bitcoin? Nah saya dulu di free Bitcoin terus cloud mining juga sempat coba-coba dan lumayan gitu hasilnya. Nah terus ini kan sampai sekarang gitu pasti udah agak beda gitu ya bang. Iya. Maksudnya kriptonya itu kalau misalkan sekarang itu abang di kriptonya itu kira-kira apakah trading gitu? Kalau misalkan jadi NFT entusias akhirnya nah gitu bang kalau pas sekarang. Oke, kalau untuk sekarang jujur saya buka sedikit lah cerita pengalaman saya, mungkin bisa jadi untuk yang lain pengingat juga yang lainnya. Jadi 2017 sampai 2020 itu saya fokus ngejar airdrop. Kayak dulu ada ETH itu cuma ngirim cuma kal kontra gitu, kayak ngirim 0 ETH, kumpulin koin kan segala macam gitu kan. Banyak proyek-proyek awal yang dulu di ETH yang maksudnya gampang gitu, kayak kita cara kayak ada satu project itu yang lupa saya namanya, bisa sampai dapat jutaan token, terus kita jualnya di MyEther Delta. Kalau ada yang tahu itu market lama banget itu. Jadi pas di 2017-18 itu saya fokus cuma airdrop, ngumpulin gitu, nyari-nyari yang gratisan. Di 2020 saya masuk mulai trading futures itu, di situ mulai caduan futures dari kawan. Jackpotnya saya itu di 2021 ketika Dog yang diakuisisi sama Elon Musk gitu, yang Dogecoin, Tesla nerima pembayaran beli mobil dengan Dogecoin. Itu saya ada simpan sekitar 30.000 Dogecoin, betul-betul benar-benar jackpot rasanya itu. Tapi sayangnya pas di bulan Mei 2021 kalau nggak salah, itu ada food Cina yang nge-banned Binance ya kalau nggak salah. Iya banget itu. Ya ingat nggak yang Cina nge-banned Binance itu sampai nge-crash tiba-tiba itu dari kalau nggak salah 46k ya, $46.000 ya, Bitcoin jatuh ke berapa gitu. Di situ saya nyesal sampai sekarang, dan saya trauma bener-bener. Demi Allah saya hilang di situ di bulan Mei sekitar 180 juta. Di situ stres banget. Sampai sekarang saya nggak berani nyentuh futures lagi karena kejadian itu.
Berarti itu titik yang apa ya, pengalaman yang paling ini ya bang, yang diingat sampai sekarang. Nah kalau misalkan di ini abang kan main future gitu, Iya. kira-kira berarti itu udah menguntungkan dong bang ya kalau kita lihat dari awal gitu sampai abang tadi loss sekitar 100 jutaan. Benar. Berarti di sebelum loss itu untungnya udah lumayan gede-gedean gitu ya bang. Udah, sebenarnya kayak banyak project dulu di 2018 sampai 2020 itu kayak gimana ya? Kita nyari duit di kripto itu kayak mudah banget gitu. Kayak maksudnya project-project baru gitu. Maksudnya untuk yang scam itu masih jauh dari kata scam, nggak sampai kayak sekarang gitu. Kayak wallet yang tiba-tiba botnya nggak masih bisa kita atasi lah kayak gitu kan. Masih bisa kita hindari yang scam-scam gitu. Itulah maksudnya sebenarnya di bulan Mei itu sebenarnya murni karena kesalahan saya, bukan murni karena kesalahan Cina juga. Sudah saya udah profit di situ sekitar 10%. Cuma karena manusia sifatnya tamak, ya kayak gitulah kejadiannya. Saya masih percaya ini bisa naik lagi. Ujung-ujung ambles. Udah hindarilah pokoknya kalau belum bisa nge-manage diri atau ngontrol emosi, lebih baik jangan masuk ke futur sih menurut saya. Nah itu jadi buat warga Aerope Empire, kalau misalkan kalian tuh mau main future, lebih baik di ini apa ya, kalian tuh pertimbangkan dulu gitu manajemen keuangannya. Terus yang paling penting tuh tadi juga kata Bang Love MD tuh psikologinya gitu, karena percuma kalau misalkan ya bang, kalau kita udah tahu gitu teknik-teknik fundamentalnya terus analisis teknikal, kalau misalkan dari psikologis kitanya masih lemah, pasti ya ada aja gitu ya bang. Intinya benar. Karena maksudnya gini, kita futures itu kan bukan cuma apa ya, kita bawa situ duit asli ya kan. Memang maksudnya ya futures itu kalau kita bilang ya emang kayak memang benar kita misalnya analisis segala macam, tapi gitu kan kita tetap kayak berjudi juga itu dengan keberuntungan. Menurut saya sih 20% analisis, selebihnya adalah untung atau tidak untung gitu. Tergantung nasib dan tergantung diri juga kan, gimana mau nahannya atau ngambil tindakan seperti stop loss gitu atau take profitnya berapa. Jadi kalau saya dulu sebenarnya bisa sampai banyak sih. Satu lagi tipsnya mungkin kayak ada duit dingin misalnya kita punya duit dingin 200.000, kita lihat di CoinGecko top 10 koin yang maksudnya yang ada di list itu ya, kayak misalnya ada duit beli 200 gitu sih. Maksudnya kalau kita punya duit itu kita pecah, nggak di satu project kita masukin. Misal kita punya duit 2 juta tuh, 200.000 di Bitcoin, 200.000 di Ethereum, 200.000 di ETH, 200.000 di XRP dan lain-lainnya gitu. Semuanya sih saya kalau investasi itu lebih baik menggunakan duit dingin yang kayak misalnya duit itu kita kalau hilang ya nggak masalah. Maksudnya kalaupun dia nominalnya menurun bukan jadi problem buat kita. Hindari investasi dengan uang dapur gitu, atau uang yang misalnya kita punya duit 200.000, kita nggak punya duit lain selain duit itu, tapi kita paksain kayak mau investasi berharap bakal berkali-kali lipat. Nah itu lebih baik jangan gitu. Iya bener bang, malah itu bisa investasi di kripto sebenarnya semua juga sama, jadi malah jadi pedang bermata dua gitu ya bang. Benar. Sebenarnya itu berlaku untuk di semua aspek sih, bukan di kripto aja, stok gitu juga kan. Maksudnya kayak kita harus hindari yang memakai duit yang bukan dapur gitu. Nah ya, jadi ngaruh ke psikologinya juga lebih itu tinggi gitu. Nah tadi kan abang juga ini bang sempat nyebut list koin di CoinGecko atau CoinMarketCap. Nah kira-kira di tahun 2023 ya maaf, 2023 ini koin yang menurut koin atau token andalan abang tuh apa gitu? Kalau misalkan saya sendiri ya bang, kalau saya sih ada
Misalnya saya ini bukan ini ya teman-teman, bukan ajakan investasi, teman-teman di sini tetap di biar gitu. Ya. Tanggung jawab sendiri ya. Kalau saya tuh lebih ke misalnya saya ke Atom terus injektif sama satu lagi Solana gitu. Nah kalau abang apa nih kira-kira token yang jadi andalan gitu? Baik, untuk saya untuk di top 10 CoinGecko, list pertama saya itu Ethereum sih. Ethereum, selanjutnya XRP, selanjutnya itu adalah Bitcoin, itu udah pasti, udah list. Selanjutnya saya ngelihat di project sekarang yang saya lagi nyoba mempelajari atau nyoba masuk di project Coin AI. Itu kan kita banyak tahu nih, AI sekarang lagi ngehits, berkembang, banyak yang Coin AI lagi ngebahas juga. Elon juga sempat nge-tweet kalau sekarang itu udah masuk masa AI. Banyak koin-koin AI yang bisa kita coba, bisa lihat juga itu resepnya di YouTube atau artikel-artikel cari tahu tentang koin AI tersebut. Kalau saya itu sih Ethereum, XRP, Bitcoin, Tron, itu sih. Nah iya benar ya bang, itu sekarang tuh tadi juga teman-teman udah dikatakan juga secara explicit oleh bang Lord MD kalau misalkan sekarang tuh saya juga tadi tuh baru lihat gitu tweet Elon tuh tentang sekarang tuh katanya tahun-tahun AI ya bang. Iya, Dan juga Microsoft tuh kalau nggak salah dia tuh mau udah partnership sama OpenAI. Nah, benar. Berarti teman-teman di sini benar kata Lord MD tadi, kita bisa arahin investasi kita sesuai dengan pasar gitu ke koin atau token yang khususnya itu segmentasi pasarnya di AI. Benar. Kalau ini mang, menurut abang sendiri gitu kan tadi sempat nyebut Ethereum juga gitu, yang mana Ethereum ini kan kalau kita sebut tuh salah satu pelopor gitu ya, pelopor adanya smart contract gitu. Kalau misalkan Vitalik tuh nggak menemukan smart contract itu atau nggak ada Ethereum, kemungkinan besar DeFi kita tuh nggak sampai sini gitu ya bang. Benar. Dengan adanya Ethereum juga kita tuh jadi nggak bisa gitu bang kayak saya nggak mau main kripto gitu, atau saya mau menghindar dari kripto. Karena menurut saya sekarang tuh ya udah kita tuh tahun-tahunnya kripto gitu, kita nggak bisa menolaknya. Tapi dari menurut abang gimana sih kalau misalkan pemula gitu ya, posisinya tuh pemula terus mau main kripto gitu bang, kira-kira mulainya tuh dari mana dulu? Nah itu bang. Menurut saya kalau pemula, satu, perbanyak nonton YouTube yang membahas tentang analisis proyek kripto. Banyak bisa kita lihat di YouTube atau join podcast seperti ini untuk diskusi dan sharing gitu. Terus lebih bagus diawali dengan kayak ngikutin airdrop atau testnet gitu, karena dengan kita ngikutin airdrop atau testnet kita bisa paham fundamental kripto tersebut, bahwa ada project-project yang lain di selain dari di top 10 di CoinGecko dan lainnya. Kita bisa tahu belajar tentang blockchain atau seperti yang abang sebut tadi smart contract itu apa, dan lain-lainnya. Bahwa kayak seperti contoh kita juga pelajari kayak sekarang juga nge-hype, bukan nge-hype sih, kalau nge-hype-nya udah habis masanya, kayak NFT game gitu, yang banyak game NFT yang bisa kita mainkan, bisa untuk menghasilkan gitu. Seperti itu sih menurut saya. Nah bener banget bang itu. Nah ya bang, jadi intinya nih kalau misalkan teman-teman iDog Empire di sini tuh mau mulai main kripto, sesuai saran dari Rod MD juga saya tuh sangat setuju, mulai dari banyak membaca. Terus kalau misalkan kita kurang suka membaca, bisa lihat di YouTube, salah satunya juga bisa nonton ini podcast iDog Empire. Nah bang tadi kan sempat nyenggol nih sedikit tentang play to earn gitu ya. Kebetulan bang saya tuh di tahun 2021 tuh pernah coba masuk play to earn gitu bang. Waktu itu saya tuh kalau nggak salah modalnya tuh sekitar 80 USD, dan itu gede banget menurut saya. Saya buat tiga akun nih bang.
Ternyata pas saya buat tuh baru balik modal setengahnya, gamenya itu udah nggak hype gitu. Jadi tokennya tuh malah turun terus gitu bang. Iya. Nah ini kan jadi agak masalah juga ya bang gitu. Kalau menurut saya play to earn itu rata-rata ekosistemnya tuh kayak tokennya tuh kelihatan bakalan turun terus gitu kalau misalkan yang awal-awal gitu. Nah, abang ini kan tadi juga main gitu. Kira-kira abang kalau misalkan dari sudut pandang abang gitu, kita main play to earn itu what if gak sih? Kalau misalkan saya tanya, abang tuh udah dapat berapa gitu dari play to earn? Oke, untuk pertama kita bahas dari awal dulu. Untuk play to earn itu sebenarnya project bakal worth it kalau kita masuknya di early ya. Tapi kalau kita masuknya di pertengahan atau di ujung lagi pucuk-pucuknya itu kita masuk, menurut saya itu kesalahan besar sih. Karena paling worth it itu ketika kita masuk di early itu ya dia naik dan turunnya itu 50%, 50%, 50-50 gitu. Dia bisa bakal naik dan dia bisa bakal turun. Semuanya itu tergantung dari developer project tersebut ngebawa marketingnya projectnya itu kemana gitu. Tapi kalau kita misalnya kita kena FOMO nih, project lagi tinggi-tingginya terus di FOMO-in, masuk ke project ini terus kita kemakan FOMO, masuk project terus tiba-tiba tokennya itu turun drastis. Nah itu sebenarnya kesalahan kita juga sih. Maksudnya gini, kalau kita memang udah telat dapat info, ya berarti itu memang masukin aja ke tipikal ya bukan rezeki kita. Makanya kayak penting banget itu kayak kita untuk banyak membaca, banyak update sosial media, YouTube, Twitter sih menurut saya sangat mempengaruhi. Twitter itu beritanya paling cepat menurut saya. Berita hits paling cepat sekarang di Twitter. Project apapun, project baru ya kita tinggal masukin keyword aja gitu, kayak atau game NFT atau airdrop atau DeFi atau apapun, tinggal hashtag typing, masukin apa yang ingin kita cari tahu, semuanya pada keluar gitu ya. Kalau saya sih gitu sih, lebih cari resource. Untuk GameFi saya pernah juga di 2021 itu nama GameFi-nya itu Plant vs Undead. Kalau semua ada yang pernah masuk itu di situ, alhamdulillah saya masuk juga, masih termasuk early. Bisa sampai per minggunya itu bisa dapat 5 juta, 7 juta, 10 juta tergantung dari kerajinan kita ngegarap project tersebut. Saya sampai buat sekitar 3 akun dulu, cuma nyiram-nyiram tanaman, dapat token, terus tokennya dikumpulin, ditukar per minggu. Di situ sih menurut saya hype-nya GameFi gitu dari 2021 ya. Di pertengahan ke akhir di bulan-bulan 7 dari situ saya mulai bangkit lagi sih. Setelah hancurnya di 2021 saya mulai bangkit di PVO versus Undead itu, Plant versus Undead itu sih. Wow, itu ya bang, kalau itu saya kaget banget gitu ya, sampai 10 juta, 5 juta per minggu aja itu MR aja udah ada kalah. Iya, udah gede banget saya juga kaget gitu. Dan di situ saya mulai waktu nge-hype-nya PVE itu saya mulai ngebuat komunitas. Saya punya komunitas juga sekarang namanya NFT Hunter Indonesia. Komunitas kami itu juga lebih kayak sharing-sharing, lebih ke sharing game NFT atau sharing tentang project crypto atau news tentang apapun sih, misalnya untuk diskusi gitu. Jadi kalau buat kalian yang mau ngeramein komunitas saya juga boleh, namanya NFT Hunter Indonesia. Kita bisa sharing sama-sama di situ, dan hindari paling utama tadi yang saya bilang FOMO sih. Kalau udah project udah lagi pucuk-pucuknya udah nggak usah masuk, berarti nggak rezeki, biarin aja rezeki untuk orang lain, belajar aja gitu. Ya bener banget bang, itu salah satu kesalahan saya tuh ikut FOMO gitu sampai sekarang ya nyesel sih. Tapi ya bener kata abang, itu bukan rezeki gitu. Nah, ini juga ya teman-teman, buat yang kira-kira kalau misalkan teman-teman Eye of Empire di sini dan juga yang nonton video ini gitu, kalau misalkan mau ikut berdiskusi atau mau lihat-lihat news gitu, selain kalian bisa join Eye of Empire, kalian juga bisa join NFT Hunter Indonesia, yang mana itu komunitas Bang LTMD gitu. Jadi kita bisa lebih
ya lebih enak gitu komunikasinya. Dan itu di Telegram juga ya Bang? Iya benar, Telegram juga. Nah, Telegram. Nah, ini Bang yang saya tanya tuh. Kira-kira itu modal pas Undead itu, plan kasus Undead itu berapa ya Bang? Modalnya bagi saya itu kalau untuk kita masuk itu dulu waktu itu lumayan besar juga. Saya modal sekitar $100 atau 1.400.000 waktu itu untuk satu akunnya. Dari satu akun saya buatnya gini, ketika saya udah dapat balik modal, saya buat akun lagi sampai 3 akun tuh. Nah, saya putar dulu, udah 3 akun, baru saya nikmatin hasilnya gitu waktu itu. Dan untungnya saya kemarin itu masuknya di early gitu, belum terlalu hype, masih mudah gitu. Dan di 2022 itu ambruk PVUP, tapi alhamdulillah saya udah balik modal dan udah untung berkali-kali lipat di situ. Berarti itu benar-benar momennya pas gitu ya Bang. Ya. Jadi pas masih early juga gitu. Nah, tadi kan yang penting ini nih, tadi saya juga menggarisbawahi teman-teman, kalau misalkan teman-teman gitu mau main game play to earn gitu yang pakai NFT, kripto gitu. Nah, usahakan juga gitu, kita harus mikir juga gimana caranya ya buat muter modal gitu, terus rencana juga gitu, kira-kira balik modalnya kapan gitu ya Bang. Ya. Nah, selain itu Bang, kalau misalkan kita lihat nih sekarang gitu keadaan kita dari play to earn gitu, kita ke ekosistem yang lebih luas lagi gitu, kayak ke Indonesia gitu Bang. Oke, seru nih kayaknya. Kan di Indonesia ini tuh bisa dibilang kripto itu kalau menurut saya lagi di fase-fase awal mau kayak diterapkan gitu. Misalnya Indonesia tuh BI itu Bank Indonesia barusan gitu ya tahun 2022 bulan November itu mereka tuh, saya juga kaget itu emang rencananya udah dari tahun ke belakang gitu, dan mereka di bulan November itu udah rilis rupiah digital gitu. Nah pas saya baca-baca juga ternyata itu pakai teknologi blockchain, salah satunya itu mereka tuh mau pakai smart contract, terus surat-surat berjangka juga nantinya mau dipakein ke blockchain juga gitu. Dan salah satu blockchainnya itu bentuknya itu yang permissioned, jadi ya public gitu. Nah dari sini kita kan mulai ini ya Bang, di Indonesia tuh mulai mau gitu merangkul kripto juga, udah banyak regulasi gitu ya Bang. Tapi yang menjadi masalahnya menurut saya itu Bang, dari kripto tuh nggak ramahnya tuh karena rawan scam gitu ya Bang, rawan scam terus penipuan gitu. Nah kalau misalkan menurut Abang gitu, kira-kira kripto ini tuh punya peluang nggak sih gitu Bang, supaya dia tuh benar-benar bisa dinikmati gitu oleh semua masyarakat gitu. Misalnya kalau sekarang kan cuman kalangan-kalangan tertentu aja gitu. Kalau menurut Abang gimana nih? Pertama-tama di Indonesia gitu khususnya. Pertama-tama kita perlu apresiasi yang sangat besar untuk pemerintah Indonesia udah ngebuktiin support mereka dengan pertama kita udah tahu juga kalau kripto sekarang udah legal di Indonesia sebagai aset trading ya, bukan dalam bentuk untuk tukar atau sebagai mata uang gitu. Kita perlu apresiasi sih untuk maksudnya kemajuan di Indonesia gitu, kayak mereka udah nge-support masalah IDR token itu kan, yang kita tahu walaupun mereka bilangnya itu bukan dalam blockchain, tapi kita sebenarnya udah tahu sih itu bisa kita bilang private blockchain gitu. Menurut saya Indonesia dengan salah satu juga masuk di 10 besar transaksi kripto di dunia, Indonesia termasuk dalam list tersebut. Menurut saya sangat besar peluang kripto di Indonesia ini akan maju. Nah, iya benar. Jadi kayak maksudnya yang udah masuk di airdrop dan udah ngejalanin airdrop itu, menurut saya Anda termasuk orang beruntung sih. Banyak orang di luar sana yang kita lihat orang awam nyari kerja susah, nyari duit susah,
gitu. Tapi kita yang udah kenal airdrop ini kita udah tahu, maksudnya ngerjain teks, ngerjain garap airdrop bisa dapetin duit, walaupun kadang scam, kadang dapat hasil ya dari receh-receh kita ngumpul dikit, ya ada jadi gunung juga kan, gitu. Nah, untuk masalah banyaknya scam itu maksudnya poin yang sangat-sangat kita sayangkan. Kita tahu banyak di Indonesia ini orang pinternya banyak banget loh. Tapi yang kita kurangi emang orang jujur benar sih. Ya benar. Indonesia ini kita banyak kan yang misalnya kita tahu tuh developer Indonesia, banyak loh developer Indonesia yang buat project, tapi yang kita sayangkan itu yang menggunakan keahlian mereka itu ujung-ujungnya nge-scam. Seperti kayak kita lihat project Indonesia banyak sih yang nge-scam. Contoh yang kayak lagi booming sekarang project Solana, lagi nge-hype Solana season, terus keluar lah itu developer Indonesia buat koin terus ngerak. Saya juga kena juga project. Bener bang, saya juga kena itu. Iya kan? Iya benar. Ya menurut saya sih gitu sih. Itu peluang itu sangat besar sih. Jadi kayak maksudnya yang kalau misalnya yang kayak airdrop nggak nyari kerja di luar juga tetap, misal yang luangin waktunya ketika ada waktu luang ngerjain teks airdrop, ya mana tahu bisa dapat jadi tambahan di sini, kumpulin dari airdrop, ya coba jadi investor. Investor bener banget. Iya. Saya juga maunya gitu. Dan ini ya teman-teman, bener banget tadi kata Bang Rod MD gitu. Kita tuh sebenarnya kayak kita tuh termasuk alpha karena masuk kripto di awal-awal, dan yang paling penting itu buat pemain airdrop gitu juga, kita juga harus bersyukur gitu. Bener banget, teman saya tuh Bang sekarang tuh lagi susah gitu nyari kerja gitu. Saya coba gitu buat rangkul gitu. Saya rangkul main airdrop yuk. Ya mereka pengennya kayak instan gitu kan. Baru ngerjain teks segitu terus nanya landing gitu. Nah buat teman-teman airdrop empire di sini ya kita jalanin aja dulu gitu, kita sabar dulu gitu. Nanti juga bakalan ada waktunya gitu. Nah bicara scam tadi Bang, yang developer Solana itu kan dari Indonesia ya, itu yang kemarin viral tuh kalau saya Bang itu ada Kuah Coto gitu, dan dia mahasiswa gitu kan. Dia mahasiswa gitu, tapi ya begitu gitu, malah begitu. Nah dan secara tidak langsung juga gitu ya Bang, iklim kripto di Indonesia tuh malah jadi intinya kan kita nggak semua developer Indonesia tuh kayak nggak semuanya jelek gitu. Kemarin saya juga join gitu salah satu maksudnya masuk gitu ya proyek Indonesia yang menurut saya itu bagus banget gitu. Tuh ada juga ada Indodax juga gitu. Tapi dengan adanya peristiwa kemarin gitu ya Bang, yang pertama publik pasti marah gitu. Itu orang Indonesia nipu saudara sendiri gitu, saudara sebangsa ditipu. Bener. Itu kan yang saya juga nggak mikirnya wow gitu, bagus banget. Bener. Padahal itu kan saudara sebangsa ditipu gitu. Terus efeknya sekarang tuh project Indonesia yang mau go up gitu, mereka tuh mau nunjukin gak ada yang percaya lagi dari Indonesia. Nah itu dia Bang, itu kita jadi nggak percaya, padahal mereka benar-benar gitu. Itu jadi masalah gitu ya Bang. Nah kalau Abang sendiri gitu ya pandangannya ke project Indonesia gitu, gimana gitu? Kalau dari saya kan ya saya jujur sih Bang, walaupun saya juga masih agak ragu gitu sebenarnya. Kalau Abang gimana? Menurut saya sih kalau seandainya nanti misal ada project Indonesia, kita katakanlah project NFT gitu kan, ataupun project DeFi ataupun project DEX gitu kan. Kalau maksudnya developernya itu doxed atau memang maksudnya dia perkenalkan diri dia secara jujur bahwa dia Indonesia, terus kasih bukti track recordnya dan kerjaan dia itu apa aja, menurut saya bakal coba support, karena banyak loh project yang NFT, contohnya seperti project NFT di Indonesia yang sukses di pasar kripto, contoh seperti Karafuru, Mintlon Universe,
Gozali Everyday yang kita tahu dia tetap konsisten foto diri dia sendiri selama Wow bertahun-tahun banget dan ya. tiba-tiba booming gitu. Si Juki, Bali First ya, yang ya, project tersebut ada di jaringan ETH dan ada juga project yang di jaringan Tezos atau XTZ, honorable mention Bewapple, itu project NFT juga dan mereka sukses gitu di pasar NFT. Menurut saya sih balik lagi ke developer itu sih, kalau memang mereka betul-betul maksudnya niat gitu, tidak memiliki niatan untuk rug atau niatan jahat di balik proyek tersebut, menurut saya peluang sukses di pasar kripto itu sangat besar. Nah, tapi untuk saya jujur sekarang saya untuk ngikutin proyek asal Indonesia dengan track record selama ini bisa kita lihat buruk, saya bakal hati-hati sih. Dan saya pribadi saya cukup sangat-sangat menghindari proyek yang asal Indonesia yang dibuat oleh artis-artis. Nah itu saya menghindari itu nggak jelas semua. Iya bener Bang. Kayak yang kita Bener tahu, Bang. yang proyek artis sudah kita tahu lah, yang Acix itu dan lain-lain lah. Pokoknya itu nggak jelas semua menurut saya. Itu mereka cuma ngejual nama dan kita tahu influencer itu bisa dibayar, cukup ngebayar apa, ngepost mereka tentang proyek tersebut terus booming, terus tiba-tiba bawa lari duit pelan-pelan gitu. Nah menurut saya sangat sayang sih. Bisa kita lihat kan misalnya dari proyek-proyek sukses kayak TKO, toko kripto yang udah sukses yang kita tahu foundernya orang Indonesia dan sekarang di backup sama Binance dan Binance mau akuisisi toko kripto juga kan, Indodax juga. Itu saya sangat recommended ngedengar podcast dari founder Indodax yang ada di YouTube. Itu pembahasannya daging banget, sumpah serius daging banget. Dia ngebicara tentang kripto Indonesia dan teknologi semuanya dia udah dibahas di situ. Saya recommended sih dengar gitu. Dan balik lagi sih banyak kita kayak gabung diskusi di sosial media seperti kayak kalian bisa gabung di tempat Hydro Empire dan lain-lainnya gitu, untuk diskusi, bagi-bagi ilmu gitu segala macam sih menurut saya. Nah, benar banget ya teman-teman. Jadi kita main kripto tuh kita tuh harus haus untuk belajar gitu. Ya, Jadi kita lihat podcast gitu, baca-baca juga. Nah itu dia. Dan yang tadi saya juga setuju tuh, nggak semua juga ya Bang. Sebenarnya nggak semua, ada juga project-project yang bagus dari Indonesia, cuman kebanyakan ketutupan gitu. Seperti tadi juga kata Bang Lord MD, yang paling berdampak signifikan tuh sebenarnya ke publik masyarakat tuh itu ya Bang, token-token dari artis. Iya, soalnya saya lihat juga di grup-grupnya itu ada yang orang tua gitu yang ke bawah hype-hype-nya gitu. Sayang kan? Iya, sayang ada banget. yang sampai puluhan juta loh mereka rugi gara-gara nge-FOMO itu. Nah, itulah pentingnya menghindari FOMO itu. Kita lebih bagus kayak menjadi masuk ke project tersebut, kita cari tahu dulu, baca white papernya, baca roadmapnya. Kita harus, maksudnya gini, kita nggak boleh jadi orang yang cuma bertanya. Cobalah membiasakan diri untuk mencari tahu gitu. Kita gali sumbernya itu dari mana, apa sih fundamental mereka, visi misi mereka itu apa. Kita harus bisa memahami hal tersebut. Karena ketika kita ketika kita mengalami kerugian, sebenarnya itu 80% kerugian tersebut dialami karena diri kita tidak ingin melakukan riset terhadap proyek tersebut. Nah, kita cuma dengar FOMO bahwa ini token ini bisa naik 1000 kali lipat, ayo masuk. Nah, kita masuk dengar FOMO karena itu di backup dengan influencer yang bagus atau terkenal, kita masuk, nah kita rugi. Padahal kita bisa lihat kan proyek yang, maksudnya banyak proyek yang nggak di backup sama influencer, tapi tiba-tiba nge-booming, terus yang udah masuk di early karena mereka udah melakukan research, ya mereka mendapatkan untung yang sangat banyak gitu. Ya benar itu Bang. Jadi ya kita tuh kalau misalkan di kripto tuh nggak bisa ya teman-teman kayak air gitu, mengikuti arah air. Kalau kita di kripto tuh
nggak bisa ya bang, kita tuh harus bertanya-tanya gitu. Kalau misalkan ada orang yang bilang Bitcoin bakalan naik, kita jangan langsung percaya, kita harus tahu juga gitu alasannya kenapa gitu bisa gitu. Itu yang pentingnya. Betul. Ya bang, dari tadi juga banyak banget gitu dari masyarakat yang melihatnya itu kan sekarang tuh kripto tuh kayak cara cepet kaya ya bang. Dari tadi juga dari token-token yang dibuat artis itu kan sebenarnya lebih ke skema pump and dump gitu ya bang. Ada gitu saya tuh lihat di grup telegramnya yang misalnya beli 9 juta, ini kok tiba-tiba jadi 7 juta gitu. Berarti dia itu kan secara tidak langsung itu benar-benar orang awam gitu ya bang, tiba-tiba langsung masuk kripto dan langsung masuk gitu ya. Karena kan kalau misalkan mau main tuh kan bang, kita udah ngerti gitu kalau misalkan harga turun, berarti itu kan mereka tuh nggak tahu, intinya edukasinya itu kurang, tapi ya kita tuh emang gitu sekarang tuh. Dan ini juga menjadi tantangan kita bersama gitu ya bang, untuk terus gitu kita kayak podcast ini terus menginformasikan tentang kripto, blockchain itu ke masyarakat Indonesia supaya kejadian tekan-tekan itu nggak kejadian lagi gitu. Soalnya jujur saya lihatnya kasihan gitu ya bang, karena itu tabungan juga mungkin ya bang, terus uang penting itu, uang panas gitu, tiba-tiba dimasukin itu bang. Nah abang sendiri sekarang kan udah tahun 2023 gitu ya, dan nggak kerasa menurut saya. Nah kesibukan abang sekarang tuh kayak apa gitu bang? Apakah fokus di kripto juga gitu? Untuk kesibukan sekarang saya hari-hari saya jalani sebagai community manager, moderator, ambasador. Itu sih kesibukan saya sekarang. Nah ini nih yang menarik bang, jadi kan teman-teman juga banyak gitu ya bang yang pengen jadi brand ambassador terus community manager. Nah mulainya tuh dari mana gitu bang? Kadang teman-teman tuh bingungnya kalau misalkan mau jadi ambassador, apakah harus punya sosial media yang misalnya Twitter followernya 1000 gitu, atau misalkan Facebook banyak temennya. Kira-kira gimana nih bang tips dan triknya gitu? Menurut saya sih, saya dari awal saya mau mulai kerjaan saya, maksudnya sebagai moderator itu di awal pada project dulu namanya itu Block Farm, itu salah satu project yang mirip DVO. Nah saya mulai kerja sebagai moderator untuk community Indonesia. Tugasnya itu translate berita-berita announcement yang diberikan, ngejawab pertanyaan-pertanyaan member, membantu segala kesulitan yang dialami member pada game seperti transaksi atau buat wallet. Karena setelah saya lihat memang member itu masih banyak yang ngawap masalah, sampai malahan saya pernah jawab dapat pertanyaan MetaMask itu apa. Di situ saya sampai lucu gitu, berarti mereka masuk ini kayaknya memang benar-benar yang kena FOMO gitu, sampai mereka nggak tahu kalau menerima kripto itu tidak wallet gitu, ada wallet address, sampai ada yang tanya wallet apa bang, dompet apa. Ada yang pernah ngirim saya wallet dompet Dana dengan nomor teleponnya gitu, padahal enggak, saya jelasin juga ada wallet MetaMask ini untuk bisa menerima kripto, terus ngirimnya itu ke exchange seperti Binance, Indodax dan lain-lainnya. Nah dari saya mulai sebagai moderator, terus naik sebagai community manager. Oke, azan sebentar, saya break dulu sebentar, boleh nggak? Bisa azan? Baik bang, enggak. Nah iya bang, enggak. Oke, kita lanjut ya masalah moderator tadi. Tadi sampai mulai dari moderator. Nah, jadi aku di situ juga mulai awalnya bisa bagi cerita juga, itu di tahun kerja mulai sebagai moderator
di tahun 2021. Nah, itu aku mulainya ketika masa itu aku lagi ngambil sertifikasi sebagai sertifikasi pelayaran itu di Jakarta Utara. Nah, waktu itu aku nyoba itu karena dikasih teman, kebetulan juga karena orang tua sakit dan butuh biaya sangat besar dan mereka nggak bisa ngirim biaya pendidikan aku juga lagi di Jakarta. Di situ aku dapat tawaran dari kawan kenal di kripto juga untuk kerja sebagai moderator, karena waktu itu kebetulan aku alhamdulillah ada punya kemampuan sedikit bisa berbahasa Inggris, walaupun tidak lancar tapi aku paham dengan bahasa Inggris. Nah, di situ dia kenal aku, terus ditawarin aku untuk kerja sebagai moderator di proyek tersebut. Tugas-tugasnya itu menurut aku sangat simpel dan di situ aku tahu bahwa rupanya moderator itu digaji dan waktu terima gaji pertama itu alhamdulillah aku dibayar mingguan itu sekitar $50 atau 800.000. Di situ aku benar-benar kagetnya itu 800 minggu, di mana coba mau nyari 800 minggu, susah loh cari, cuma jawab pertanyaan, translate artikel yang menurut aku itu sangat-sangat gampang, terus kita dibayar 800.000. Nah, di situ aku kaget. Di situ alhamdulillahnya mulai berubah sedikit demi sedikit, bangkit lagi dari keterpurukan yang hilang duit itu segala macam. Di situ sih mulai. Nah, Oh ya Bang. ya menurut aku sih untuk member-member atau warga Indonesia yang masih belum tahu bahwa ada pekerjaan tentang moderator, atau ambasador atau community manager, kalian harus mulai sih dari sekarang cari tahu, karena untuk saat ini kalian masih belum terlambat untuk belajar bahasa Inggris atau belajar mencoba menjadi moderator, ambasador, dan semuanya itu kalian nggak butuh follower yang besar. Untuk jujur aja, follower Twitter aku cuma 130 orang, tapi aku bisa kerja sebagai moderator, ambasador, community manager. Yang penting kita paham tugasnya moderator, community manager, ambasador itu apa, kita paham. Kita paham dan mengerti tugas-tugas yang diberikan untuk kita itu apa, kita paham. Nah, bagaimana caranya kita paham? Balik lagi, kita harus bisa menjadi orang yang haus akan ilmu, mencari tahu tentang dunia kripto ini apa aja sih. Nah, sebagainya, community manager, moderator, ambasador itu nggak jauh beda dengan customer service menurut saya. Tugas-tugasnya sangat simpel gitu. Nah, jadi kalau ada yang bilang nggak bisa, ya bukan nggak bisa karena nggak mampu sebenarnya sih. Sebaliknya sih menurut saya karena kaunya itu malas mencari tahu, kaunya itu nggak mau maju, nggak mau menjadi orang yang lebih dari posisi kau sekarang ini gitu. Jadi sangat penting untuk membuat diri sendiri ini haus akan ilmu gitu, haus akan ingin menjadi lebih gitu. Nah, menurut saya sangat disayangkan sih, maksudnya kalau masih ada orang di luar sana yang nggak mau belajar tentang hal-hal yang baru atau mencari tahu gitu kan. Kayak menurut saya juga kayak masuk ke dunia kripto ini kita paham dengan bahasa Inggris itu sangat penting sih. Jadi kayak misal kalau nggak punya basic kan, jadi dalam bahasa Inggris ya ada duit lebih gitu, duit dingin, masuk les bahasa Inggris kan udah susah menurut saya. Atau belajar dari saya sendiri untuk bahasa Inggris otodidak sih awalnya, karena suka gitu main game, terus suka nonton film dalam bahasa Inggris, sering mendengar bahasa Inggris, ujung-ujungnya ya mampu gitu, mampu dan mengetahui bahasa Inggris, bisa berbicara. Alhamdulillah sekarang untuk bicara dan menjawab dalam bahasa Inggris alhamdulillah udah sedikit lancar gitu. Saya di sini bukan
mau menyombongkan diri bahwa bisa bahasa Inggris atau enggak. Poin aku tuh utamanya sebenarnya ingin mengajak member-member yang lain itu agar bisa lebih dari posisi mereka sekarang ini gitu. Bisa gitu menjadi orang yang lebih baik gitu kan, karena gak selamanya kita bakal di posisi sekarang ini. Dunia itu bakal maju. Nah, kita juga harus bisa mengikuti kemajuan dunia itu. Jangan jadi orang yang ibaratnya itu kayak kodok dalam tempurung ya kan. Begitu dibuka tempurung itu terkejut dia lihat dunia ini rupanya luas sekali. Ada ini, ada A, B, C sampai Z. Nah, sedangkan kau masih di posisi itu aja, nggak ada kemajuan. Nah, itu salah menurut aku. Salahnya bukan orang lain, salahnya pada dirimu sendiri. Bahwa kau nggak mau menjadi maju untuk dirimu sendiri. Itu sih. Iya bener Bang, saya setuju banget dengan tadi juga ya. Jadi teman-teman kalau misalkan kita tuh main di kripto, tuh sebenarnya kita main airdrop, nggak cuman airdrop aja gitu. Ada banyak jalan gitu kita tuh dapat penghasilan kripto gitu. Salah satunya tadi kita main airdrop, terus jadi community manager. Nah, untuk airdrop juga ini kan banyak jenisnya gitu ya Bang. Airdrop ada yang misalnya bot, terus ada yang testnet, terus ada juga yang airdrop green gitu ya Bang, kalau sosial media gitu. Nah, Abang juga kan gitu ya garap airdrop. Nah, kalau misalkan saya kan misalnya saya lebih suka garap airdrop yang misalnya airdrop buat itu, karena menurut saya itu gampang gitu. Nah, kalau dari Abang sendiri gitu, yang menurut Abang tuh ini jenis itu bagus gitu, atau saya suka gitu yang itu, yang mana kira-kira itu? Oke. Menurut saya sekarang kita semua kayaknya udah pada tahu lah yang ngikut airdrop nih, kalau sekarang lagi boomingnya masa-masa testnet. Nah, seharusnya kalau orang yang mampu berpikir melihat boomingnya masa testnet, berarti kan kita bisa menyimpulkan bahwa kripto ini sedang maju-majunya gitu. Banyak sekarang proyek-proyek yang ngeluarin testnet, ngasih peluang untuk member-member untuk mencoba project mereka sebelum mainnet yang bakal dapat reward. Nah, menurut aku pribadi orang-orang harus ngikutin sih, maksudnya yang kayak pelajari tentang testnet ini. Nah, dengan kita masuk ke program-program testnet ini sebenarnya mengasah diri juga gitu untuk mengetahui tentang project tersebut dari early gitu, mengerjain teks yang ada di testnet seperti NLP ataupun swap coin ataupun dan lain-lainnya yang ada di teks-teks tugas-tugas di testnet tersebut. Nah, jadi kalau menurut aku kejarlah project-project yang sangat banyak peluang gitu. Kayak kemarin kita lihat kalau semua orang ikutin testnet Aptos gitu, berapa banyak orang yang jackpot puluhan juta pernah ngerjain testnet. Nah, jadi jangan anggap sepele sih sama project-project yang baru ini. Kalau kita lihat yang maksudnya fundamentalnya jelas, roadmapnya jelas, visi dan misinya. Sekarang kayak Sui ini masih di testnet, ada C juga. Nah, yang masih belum gabung, menurut saya gabung sih, itu masih ada peluang untuk bisa dapetin, kalau saya bilang jackpot sih nanti di masa depan. Walaupun jackpotnya nggak banyak, setidaknya kalian dapat ilmu tentang kerjaan testnet tersebut gitu. Jangan ngelihat dari hasilnya aja, dan coba ngelihat dari sisi lainnya seperti ngedapatin ilmu tentang kerjaan testnet tersebut dan lain-lainnya. Ambil positifnya, buang negatif. Ya benar teman-teman. Jadi kalau misalkan kita tuh garap testnet, secara tidak langsung kita juga bakalan tahu gitu kira-kira sebenarnya project-project ini tuh jalannya gimana gitu. Dari sistem blockchainnya juga gimana gitu ya Bang, karena apalagi misalkan testnet jenis node itu kita bisa tahu juga gitu perintah-perintah, misalnya di terminal kita bisa kenal yang namanya terminal. Dan menurut saya juga pernah nih Bang waktu itu kalau gak salah kita itu testnet tuh nggak begitu booming gitu. Saya pernah garap masa gitu, masa node itu saya yang pertama gitu. Maksudnya masa node sekarang kan udah masa tuh udah
cycle berapa gitu. Nah saya yang pertama, dan Iya. tiba-tiba saya tuh kaget, oh ternyata di kripto tuh ada yang sampai segini gitu. Iya. Kita harus compile, terus kita Iya. harus nulis ini juga, buat Iya. wallet manual, dan itu menurut saya jadi tahu juga gitu, oh ternyata Iya. cara kerja wallet tuh gitu. Jadi Iya, benar. teman-teman di sini tuh harus mau, benar kata Bang Lord MD tadi, kita tuh jangan mau di sini aja, kita Iya. harus usaha juga gitu, membuka Benar. peluang-peluang baru gitu. Benar. Nah Bang, tadi juga dari testnet gitu ya, salah satu ya kendalanya itu kayak misalnya banyak yang bilang testnet itu ribet, testnet itu susah. Iya. Nah menurut abang gimana tuh ke orang yang ngomongnya seperti itu? Menurut aku yang ngomong kayak gitu, dia punya sifat pemalas sih. Jadi nggak akan kaya orang kayak gitu. Karena yang aku pegang kata-kata untuk aku ya, kau malas, kau miskin. Jadi kalau kau rajin, kau pasti kaya. Gak ada orang di dunia ini yang malas itu bisa jadi kaya, nggak ada. Yang kaya itu yang mau dia cari tahu, bekerja keras, yang mau dia keluar dari zona nyaman dia, yang mau dia belajar dari apa hal yang dia tidak tahu menjadi tahu. Itu sih menurut aku. Bukan ribet, sebenarnya dia yang malas itu. Nah iya, soalnya biasanya itu ya godaan aja gitu ya Bang, pas kita coba gitu, pas di tengah-tengah 10 menit kadang kita juga 10 menit gitu kan, kita mikir oh ternyata gampang juga gitu ya. Itu cuman di awal-awal doang gitu biasanya perasaan seperti itu. Nah Bang, ini kan testnet juga gitu ya. Saya juga ini tertarik tadi, malah saya baru sadar juga gitu, ternyata benar kata Abang tadi, kita kan sekarang tuh lagi hype-nya banget gitu ya, maksudnya testnet tuh mulai menggelora lagi gitu, banyak sekali testnet. Nah berarti secara tidak langsung banyak gitu project yang mulai tumbuh, blockchain itu, kripto tuh lagi tumbuh-tumbuhnya gitu ya Bang. Nah ini memang lagi bisa bener ini Bang, jadi kita tuh harusnya ambil kesempatan gitu ya, kayak ya kita maju sekarang gitu. Nah dari abang sendiri gitu kan, testnet itu kalau misalkan testnet kan ada testnet yang pakai PPS gitu. Abang juga berarti sering gitu ya garap-garap testnet, terus misalnya alokasiin PPS gitu ya Bang. Iya sih, kayak misal kayak kita yang paling ya kayak masalah node itu yang tadi abang bilang sebutkan. Nah modal kita ngisi saldo PayPal, kita juga udah tahu kok PayPal itu juga kita bisa beli Ether. Sekarang sebenarnya semuanya itu sangat-sangat gampang loh. Kita sekarang kayak membuat PayPal itu cuma buat akun, terus nyari seller yang udah verifikasi gitu. Banyak seller-seller yang di luar sana yang namanya udah jelas gitu, dia sudah kredibilitas dia itu udah tinggi. Nah kita bisa beli di situ, dan sekarang kayak semuanya udah tersedia sih di Shopee. Kita bisa sekarang beli booster Discord dan lain-lain, semuanya serba gampang. Sekarang balik lagi ke diri masing-masing. Tetap kalau kau malas nggak akan bisa dapat ilmunya gitu, tapi kalau kau mau, semua bisa kau lewatin, semua kau bisa jadi moderator, kau bisa jadi developer, kau bisa jadi apapun yang kau mau kalau kau tadi tidak malas. Itu sih menurut aku. Nah itu ya teman-teman, intinya kita tuh sesuai tadi ya kata lo tadi juga, kau malas kau miskin itu. Jadi kalau misalkan kita sekarang udah main kripto, pertama kita tuh udah alpha gitu, kita early. Jadi kalau misalkan kita malas, otomatis ya kita bakalan keduluan gitu sama yang lain. Karena ingat aja, yang main kripto tuh bukan cuman kita doang gitu. Masa orang lain mau berkembang, mindset sih sebenarnya harus dirubah. Nah iya Bang, harus dirubah. Masa orang lain berkembang, kita di sini aja gitu. Benar. Nah ini kan Bang, tahun 2023 tuh banyak yang disebut-sebutnya tuh tahun gelap gitu. Ancaman resesi, terus stabilitas ekonomi juga gitu. Nah kalau misalkan kita sambung gini ke kripto, kira-kira harapan abang di tahun 2023 tuh untuk kripto tuh cerah gitu, atau misalkan gelap gitu? Gimana Bang tuh? Untuk harapan aku sih di 2023 ini lebih tepatnya
untuk keseluruhan seperti contoh kita bilang, karena kita warga Indonesia, aku harap Indonesia bakal ngembangin kripto ini lebih luas lagi, bakal ngerangkul kripto ini secara mendalam, karena kita tahu juga sekarang banyak udah di luar sana negara-negara yang udah merangkul teknologi blockchain ini secara luas. Nah, aku harap sih bakal lebih cerah dari tahun-tahun sebelumnya gitu, karena kita juga semua tahu di 2009 Bitcoin hadir, banyak semua orang nggak ada yang percaya bahwa Bitcoin itu bakal bisa berharga. Nah, sekarang kita lihat harga Bitcoin dari cuma berapa dolar dulunya, sekarang bisa jadi puluhan ribu dolar, dan saya termasuk orang yang menyesal pada 2017 itu, 2015 saya tidak bisa kumpulin nabung gitu untuk beli berapa koin dulu gitu. Kalau mungkin sekarang ya itu saya jadikan sebagai pengalaman sih, maksudnya mulai dengan diri sendiri, percaya dengan apapun kemungkinan yang bisa ada gitu ya. Kita udah bisa ngelihat ya, jangan sampai ketinggalan lagi kayak orang-orang yang udah duluan gitu. Sekarang kita jangan sampai jadi orang yang tertinggal sih menurut aku ya. Aku harapan besar aku semoga di 2023 ini kripto akan semakin maju dan semakin cerah, khususnya di Indonesia, dan banyak warga-warga Indonesia yang bisa lebih paham dan ngerangkul seperti Bang Kori dan Hydro Empire lainnya bakal tumbuh dan membuat komunitas lebih baik lagi. Itu sih. Benar banget ya Bang. Jadi kuncinya itu sebenarnya ada di kita tuh ya sharing gitu, seperti ini podcast juga gitu, kita bagi-bagi ilmu gitu ya intinya ke semua orang gitu, supaya mereka tuh ya tahu gitu blockchain itu gini, kripto itu begini juga gitu. Dan tadi juga Bang benar juga, di tahun 2023 ini kan kalau kita bicara kripto, kita nggak bisa cuman bicara soal pump and dump doang gitu, kita bicara kripto tuh naik turun doang gitu kan, walaupun ya orang masuk kripto ya sebenarnya ke situ juga, tapi kita lihat juga di 2023 itu banyak sekali hal-hal yang menurut saya tuh kaget juga gitu. Salah satunya misalnya ada negara yang mulai merilis stablecoin-nya itu dari bank sentralnya juga gitu. Mereka buat stablecoin, terus mulai banyak blockchain yang diaplikasikan di misalnya di tingkat swasta gitu ya Bang. Jadi kalau dilihat dari use case makin banyak gitu, makin banyak diterapkan gitu ya Bang. Jadi intinya ya makin bagus gitu buat kripto. Jadi kalau misalkan kita mungkin lihat dari segi chart gitu ya Bang, dari pasti ini Bitcoin bakal turun atau naik gitu ya, pasti itu jadi salah satu acuan juga gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi yang lain, wow, kripto udah mulai diterapkan gitu. Jadi harapan saya juga sama sih Bang, jadi cerah banget gitu di tahun 2023. Iya sih. Nah, nggak kerasa gitu ya, ini udah di akhir acara. Sekali lagi saya dari Hydro Empire perwakilan gitu sama Bang Yogi, makasih banget gitu ya Bang udah mau join gitu sama kita, nyempetin waktunya gitu, dan ilmunya ini sangat bermanfaat sekali gitu, khususnya bagi saya, terus bagi yang menonton juga gitu. Pokoknya terima kasih gitu Bang. Ya, saya juga mau ngucapin terima kasih, karena saya juga sadar sebenarnya saya juga bukan orang yang kompeten juga, yang punya banyak ilmu. Tapi pertama saya sangat terima kasih udah dikasih kesempatan di sini bicara, diskusi bersama Bang Kori, Bang Yogi, untuk berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan. Dan saya berharap semoga member-member bakal lebih maju, bakal lebih semangat untuk ngegarap lagi airdrop, ngerjain testnet dan lain-lainnya, dan bisa lebih jadi pribadi yang lebih baik, yang nggak kemakan FOMO, yang mau ngeresearch sebelum masuk ke project tersebut, yang mau mendengar podcast seperti ini dan di luar lainnya. Aku harap bakal kedepannya itu bakal banyak orang-orang yang keluar dari zona nyamannya dan percaya dengan dirinya, ini bakal bisa jadi emas, karena emas mau ditaruh dimanapun, dia mau dalam kotoran apapun dia akan jadi emas. Dan
kotoran mau dibersihin kayak manapun dia tetap jadi kotoran kan, gitu menurut aku sih. Oke, terima kasih sekali lagi Bang Cory dan Bang Yogi dan komunitas Air Rock Empire udah ngasih kesempatan buat aku di sini untuk diskusi dan berbagi sedikit ilmu. Oke. Baik Bang. Ya, dan buat teman-teman Air Rock Empire juga gitu, kalau misalkan mau ketemu sama Bang Rod MD, terus mau ketemu sama Bang Yogi, itu kalian bisa cek di bawah gitu, di deskripsi itu udah ada gitu channel Air Rock Empire, terus dari Bang Rod MD juga gitu. Jadi kita bisa bersilaturahmi juga gitu. Dari saya terima kasih juga gitu. Podcast ini berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.